ada yang memenangkan fight ini, walaupun ada yang menang pun mereka akan terasa menang-menang kalah karena mereka pastinya sangat bonyok sekali, apalagi kita lihat Vietnam sulit untuk bisa melakukan revive juga, dan Porsche dia sadar kalau dia mundur pun Blue Zone-nya sakit sehingga dia mau nggak mau ya udah lempar-lemparin terus saja utility yang ada menuju ke area depan, tapi Kamboja mencoba peruntungannya untuk bisa melakukan revive kali ini menuju ke arah satu playernya, sedang ada yang melakukan healing juga, berhasil bangkit nampaknya pemain dari Kamboja, tinggal menunggu waktu. Porsche sedang diincar oleh 3 pemain Kamboja. Betul, tadi masih ada upaya untuk through the smoke, namun belum bisa mendapatkan seorang Porsche, masih bisa bertahan seorang diri aja, the last man standing untuk Vietnam 2. Karena rekan-rekan yang lainnya sudah dipulangkan ke lobby, tapi gue nggak yakin dia bisa bertahan lama. Blue Zone dan juga dari segi healing juga tidak terlalu bagus, dan press dari Kamboja juga datang terus-menerus, tidak ada hentinya untuk mencari keberadaan pemain terakhir dari Vietnam 2 ini. Ya, biarkan saja mereka berada di jembatan sebelah kanan sedang ribut. Kita melihat terlebih dahulu pemain-pemain dari Indonesia. Nampaknya Red Face tadi mencoba untuk melakukan tembakan dan berhasil memulangkan satu tim. Brunei pulang semuanya. Pulang sudah menuju ke bagian lobby, tapi PR yang cukup banyak dimiliki oleh timnas Indonesia 1. Kali ini mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona, di mana Microboy lebih memilih jalur laut untuk bergerak masuk ke dalam zona dan menuju ke bagian circle yang keempat. Tapi Indonesia 2 kali ini mereka sudah mengamankan bagian jembatan. Maju kena, mundur kena, ada sandwich position, tapi Genpos berusaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan menembak menuju ke Vietnam 1. Namun Vietnam 1 semuanya sudah berhasil touchdown menuju ke bagian air. Setidaknya Vietnam 1 bakal aman sementara ini, kecuali ada gangguan yang diberikan oleh Indonesia 2. Dan Indonesia 2 nggak bisa lama nahan di sini. Mau nggak mau mereka harus bergerak, setidaknya mengirimkan 2 atau 1 pemain mereka untuk touchdown ke bagian ujung dari jembatan. Ya, cukup menarik apa yang ditujukan oleh Indonesia 2. Sebenarnya ini ada area yang sulit untuk mereka tembus, tapi mereka berhasil untuk masuk menuju ke arah jembatan dan mereka bisa setidaknya touchdown di area bibir dari circle yang keempat untuk menunggu circle selanjutnya. Justru Malaysia 2 yang sedari awal sudah berada di area jembatan, mereka terlambat untuk masuk menuju ke arah jembatannya dan terlambat untuk masuk menuju ke arah circle-nya. Tinggal kita tunggu waktu saja, semoga Indonesia bisa menahan Malaysia dan mereka terkikis oleh Blue Zone. Amin, 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 itu yang bakal diharapkan. Dan Ryzen berhasil mendapatkan 1 pemain dari Vietnam 1. Knockdown di bagian laut, tidak bisa di-revive, tapi setidaknya masih bisa bertahan sampai nanti ada upaya revive yang dilakukan oleh Vietnam 1. Tapi gua rasa nggak bakal di-revive, karena dari Indonesia juga masih mencari keberadaan dari pemain Vietnam yang lainnya. Ada lagi spray yang diberikan oleh pemain-pemain dari Indonesia. Front shoot dan juga kekeran dengan scope 3 M4 menuju ke arah seorang Rebis. Masih dicari lagi di mana keberadaan kira-kira Rabis dalam mengambil nafas. Tapi Spavel sudah semakin dekat untuk touchdown ke bagian yang aman di ujung bawah jembatan sebelah kiri. Berbeda halnya dengan timnas 1 yang saat ini masih dalam kondisi terpuruk karena mereka terhalang oleh Thailand 2, Sanskui. Ya, terus kita lihat bagaimana Phuket lakukan sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Indonesia. Masih dikeker saja tadi, belum berhasil. Dan kalau kita lihat Phuket tidak hanya fokus menuju ke arah timnas Indonesia 2, tapi Indonesia 1 juga sedang diincar. Sudah terlihat Pavel sebagai pendobrak, sebagai pembuka. Kali ini jalan untuk Indonesia 2 dan berhasilkah? Berhasil ternyata karena reload tadi satu pemain dari Thailand yaitu Phuket. Alhamdulillah Spavel selamat, tapi apa kabar dengan 3 pemain Indonesia yang lainnya dari Indonesia 2? Tapi Genpos 1 lagi berhasil didapatkan kali ini dari Vietnam 1, namun masih belum tertangkap oleh kamera Kendra. Dan ini distraction yang dilakukan oleh Indonesia 2 membuat 3 pemain dari Indonesia 1 setidaknya bernafas dengan lega. Tapi di bagian jembatan Genpos masih menjaga kedatangan 1 pemain dari Myanmar, masih dikeker juga dari seorang Genpos, masih mencari di bagian pinggir sebuah jembatan. Bermain dengan begitu sabar, granat sudah mulai dimasak, kali ini bakal dipantulkan ke bagian atas. Dengan sangat-sangat sabar, pantulannya bakal dilemparkan langsung fall out keluar. Dan timingnya tepat, masih bisa ternyata untuk mendapatkan seorang Ozone. Sebuah knockdown didapatkan oleh Genpos. Lagi-lagi permainan dan pengamatan yang begitu detail dilakukan oleh timnas 2. Kali ini bahkan Ryzen juga mengamati bagian laut dengan sangat bagus, mendapatkan informasi bahwa ada yang bergerak lagi di bawah jembatan ini. Sangat cerdas apa yang ditujukan oleh Genpos tadi. Dia memprediksi kemanakah pemain lawan-lawannya akan datang. Dan kita lihat juga ada predik granat yang ditujukan menuju ke arah Thailand. Dan kembali berhasil Ryzen mendapatkan 1 knock penting menuju ke arah pemain-pemain Thailand. Defensif kuat ditujukan kembali oleh Indonesia 2. Defensif inilah yang kita butuhkan untuk Indonesia bisa bertahan. Tapi circle-nya selalu ngeprank menuju tim Indonesia, membuat Indonesia jauh sekali menuju ke arah circle. Yap, ini PR selanjutnya untuk 2 timnas kita supaya bisa bergerak masuk ke dalam zona, karena zonanya menguntungkan Filipina 1 yang saat ini hanya ada 1 tim yang ada di bagian sana. Tapi di bagian lain gue ngelihat ada sebuah blunder mungkin yang terjadi karena tadi ada granat yang malah memulangkan Genpos menuju ke bagian lobby. 3 dari timnas 2 tentunya masih bertahan dan Malaysia ingin lewat atas jembatan, namun begal gaming dari timnas 2 tidak boleh diremehkan, Kuy. Nggak ada yang bisa lewat dari tadi.
Ya, kita lihat defensif inilah yang kita butuhkan dan defensif inilah yang ditunjukkan dengan sangat cantik, dengan sangat baik oleh pemain-pemain dari Indonesia 2. Kita lihat apa yang bisa ditunjukkan oleh Malaysia berhadapan dengan Indonesia 2 karena kemarin Indonesia 2 juga berhasil untuk memulangkan Malaysia 2. Ryzen bersiap di sana, tembakan demi tembakan ditunjukkan menuju ke arah pemain-pemain dari Malaysia, tapi 2 melawan 1 sulit untuk seorang Ryzen bisa bertahan. Luxi pastinya akan membackup dari arah belakang, bisakah untuk melakukan backup karena jaraknya dari Ryzen menuju pemain-pemain Indonesia yang lainnya cukup jauh, Bro Pasta. Ya betul, setidaknya dari Indonesia 2 untuk timnas kita ini masih bisa menahan yang ada di bagian kanan jembatan, setidaknya mendapatkan sebuah trade talk tentunya di mana Ryzen ada backup yang sedikit terlambat karena memang harus dilakukan hal yang seperti ini. Nggak semuanya nahan di bagian jembatan, tapi ada yang bergerak juga untuk menuju ke bagian ujung jembatan supaya bisa sedikit masuk ke arah zona yang kelima. Blue Zone yang kelima juga sudah mulai bergerak, sementara Luxi dan juga Spavel masih menahan di bagian pinggiran jembatan supaya bisa mematahkan dan memutuskan pergerakan dari tim Malaysia yang masih berusaha lewat di jembatan kiri ini. Ya, sedang mengincar banyak ikan-ikan yang berenang pemain-pemain dari Indonesia 1. Kita harapkan semoga bisa mendulang banyak elimination Indonesia 1 dari angle shoot yang sangat-sangat free ini menuju ke arah air. Karena kita lihat Range berada di sana, Newbie berada di sana, Flex juga. Flex sudah pulang, pemain-pemain Filipina 2 sudah pulang menuju ke arah lobby. Dan kita akan lihat juga tembakan demi tembakan Malaysia pun dipulangkan oleh pemain-pemain Indonesia. Cuy, 6 besar, 2 tim Indonesia berhasil masuk menuju ke bagian 6 besar, tapi 6 besar tentunya tidaklah cukup karena mereka butuh poin ekstra lagi, mereka butuh poin lebih lagi, dan alhamdulillah ada mobil di ujung jembatan. Ini adalah mobil yang sangat berharga untuk Indonesia 2. Setidaknya kalau mereka bisa masuk ke dalam zona ini akan sangat membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, tapi tertembak dari bagian kiri. Malaysia sedang menembak malah diganggu oleh Thailand, sebuah penyelamatan yang datang dari negara lain. Top 4 dan 2 tim Indonesia masih berada di 4 besar tersebut. Ini adalah harapan untuk Indonesia. Kembali ada secercah harapan untuk kita bisa merasakan lagi winner chicken dinner untuk Indonesia. Kita harapkan itu akan terjadi di akhir nanti karena kita lihat juga Red Face berhasil mendapatkan Thailand 2 sedang bergerak. Pemain-pemain dari Indonesia 1 menuju ke arah circle kali ini. Yes, dan masih bisa dihindari dengan sangat bagus. Tadi Cowboy langsung merespon dengan sangat baik untuk melakukan sebuah proning. Ada backup juga dari sana, Alan, dan berhasil connect. Walaupun yang 2 tumbang, tapi Alan berhasil mendapatkan sebuah trade knock ke arah pemain dari Thailand. Last man standing, granat dilemparkan dan 2 tumbang. Hanya menyisakan seorang stun. Last man standing dari Thailand 2. Ini dia bocil ajaib dari Indonesia, Alan. Dengan permainan utility yang bagus, mampu menumbangkan 2 anggota Thailand, tapi tentunya masih belum bisa dijadikan sebuah poin karena belum dipulangkan karena lobby. Plus, mereka harus memikirkan bagaimana langkah berikutnya untuk mereka masuk ke dalam zona. Benar-benar PR yang berat banget untuk Alan saat ini. Ya, ayo Indonesia, aku yakin kau bisa menang. Kami selalu ada di sini kami ada untukmu, Alan. Terus kuatkan dirimu, Alan. Terus tahan agar tidak bisa masuk. Tapi Filipina 1, mereka punya daya magis. Zonanya ada di mereka. Mereka tinggal menunggu tim-tim Indonesia untuk datang. Ini adalah keuntungan yang dimiliki oleh Filipina di match yang pertama. Ya betul banget, bahkan dari Thailand sendiri mereka berhasil mendapatkan sebuah momentum untuk bergerak masuk mendekat menuju ke bagian zona. Filipina kali ini fokus mereka bakal terbagi untuk menuju ke arah tim Thailand karena Thailand semakin mendekat menuju ke arah pertahanan dari Filipina 1. Demigat dengan granat yang langsung dilemparkan begitu aja, tapi apakah Alan bisa? Namun Demigat berhasil mendapatkan 1 orang Nir, tumbang dengan granat timing yang begitu tepat dari seorang Demigat. Bahkan ada follow up juga dari bagian lain, namun Gatani berhasil memulangkan Alan menuju ke arah lobby. Nice try untuk Indonesia 1. Masih ada Indonesia 2 yang berjuang, Spavel dan juga Luxi. 2 atlet terakhir di mana 3 negara yang tersisa di momen dan menit ke-23 kali ini. Ya, Luxi bersama dengan Spavel Indonesia 2 di hari kemarin di match yang terakhir mereka tercuri WWCD-nya oleh Vietnam 1. Semoga saja di match yang pertama mereka bisa membalaskan hal tersebut dengan mencuri WWCD dari negara lain. Tapi Luxi kembali mendapatkan 1 pemain stone dipulangkan menuju ke arah lobby, membuat Thailand hanya tersisa 1 pemain terakhir saja. Betul, tinggal Gatani yang sedang dalam posisi proning, lagi camping kayaknya dia di Erangel sekarang. Jadi kan masih mencari keberadaan dari seorang Gatani dan dilihat oleh Luxi. Bertambah kembali poin elimination untuk Indonesia 9. Elimination 2 tim tersisa, 2 negara tersisa. Indonesia versus Filipina. Yo, ayo, aduh, kenok 1, Mak. Tolong, tapi masih ada Spavel. Nice try banget walaupun bisa mendapatkan tesek 2, tapi Spavel bakal berjuang. Granat sudah mulai dimasak, di cancel ternyata dengan menggunakan Uzi melakukan sebuah pick tipis masih dengan seorang H2R, tapi H2R masih bisa bertahan memberikan sebuah free fire ke bagian belakang sebuah batu dan winner chicken dinner untuk Filipina 1 karena mereka